Setelah dicekik dan hasilnya masih sama, denyut jantung baby dalam kandungannya masih belum stabil, dan akhirnya dokter menganjurkan untuk melakukan operasi sesar agar resikonya tidak tinggi. Ya, pernafasan 46. Kan jangan-jangan aja melihat pemandangan di luar. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi dengan saya Eric Gor. Ini adalah video saya yang ketujuh. Nah, kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya yang paling besar, yaitu setelah menikah dan istri saya hamil. Jadi memang dari awal kami merencanakan pada saat habis nikah kami tidak akan menunda kehamilan. Artinya kami let it flow aja. Setelah menikah 1-2 minggu kemudian istri saya nunjukin saya sebuah semacam alat ya. Saya baru tahu sih sebenarnya itu text pack ya. Memang sangat minim terhadap hal-hal begitu. Nah, kemudian saya mikir ini apa ya? Terus baru ngeh itu adalah positif hamil, dan waktu itu saya senang banget. Dan itulah awal cerita saya di mana kehidupan baru saya dimulai. Di video ini saya men-sharing pengalaman saya dari masa kehamilan sampai melahirkan, bagaimana kira-kira apa yang saya hadapin, kesulitan apa yang saya hadapin, pengetahuan apa yang saya dapat selama istri saya hamil. Jadi video ini cocok untuk pasangan yang baru menikah, yang akan merencanakan kehamilan ataupun yang sedang mengandung, yang baru-baru mengandung ya. Jadi biar kalian juga tahu seperti apa perjalanan saya selama 9 bulan ini. Are you ready? Are you ready? Jadi selama 9 bulan ini, Kelly istri saya pada saat hamil sebenarnya tidak rewel, sebenarnya tidak ribet dalam hal emosi, dalam hal makanan, dalam hal sifat, dalam hal banyak perubahan-perubahan. Ya kalau orang bilang hamil kan banyak yang akan berubah, terutama di selera makan, terutama di emosional. Jadi selama 9 bulan istri saya hamil, mengandung, saya melihat perubahan-perubahan emosional istri saya, perubahan-perubahan sikap, perubahan selera makan, dan lain sebagainya. Dan yang pertama dari segi makanan. Dari segi makanan, biasanya ibu-ibu hamil mereka akan masuk ke masa-masa ngidam. Ada satu saat Kelly istri saya dia ngidam puding coklat, tapi dia pengen puding coklat dari KFC. Ya teman-teman bisa bayangin, puding coklat itu banyak ya, kalau kita cek di ojol itu banyak yang jual puding coklat, tapi dia pengennya yang KFC. Dan memang sangat jarang sekali saya dan Kelly itu makan puding coklat KFC, tapi dia kepikiran dan dia pengen ngidam makan itu. Dan pada saat Kelly ngidam makanan-makanan, sangat bersyukur bahwa banyak sekali yang gampang terpenuhi. Apalagi zaman sekarang kalau kita mau makan makanan apapun gampang, kita bisa pesan lewat ojol, Grab, Gojek, itu sangat gampang sekali. Tapi tetap harus diperhatikan ya. Jadi ada satu hal yang sangat krusial yang harus teman-teman perhatikan pada saat makanan-makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil, itu dipastikan matang. Telur pun walaupun dimasak, direbus ya, kalau ada kuning telurnya yang dalam kuning telurnya masih agak benyek, itu nggak boleh makan sama sekali. Kayak daging mentah, sushi, kemudian sayuran mentah. Memang sebenarnya sayuran mentah itu mengandung nutrisi lebih banyak daripada sayuran yang sudah diolah atau sudah dimasak. Cuman sayuran mentah ini masih mengandung banyak bakteri, di mana bakteri itu berpotensi untuk mengancam janin kandungan ibu. Bahkan resikonya bisa sampai kematian.
Ada sih, cara makan sayur mentah, yaitu dengan cuci dengan air mengalir, jadi nggak direndam, tapi tetap ada resiko juga. Daripada resiko, kenapa nggak makan sayuran yang sudah dimasak. Selain dari segi makanan, ada juga nih dari segi emosional. Nah, si Kelly ini selama mengandung, perubahan emosionalnya sebenarnya tidak besar sekali. Jadi seperti biasa, ngobrol, kemudian melakukan segala aktivitas di rumah, namun ada emosional dadakan. Seperti begini nih, jadi istri saya itu kadang dia suka berpikiran negatif pada anjing saya, anjing kami, jadi namanya si Milo. Jadi dia berpikiran dan dia merasa sedih kalau si Milo itu akan meninggalkan kami semua. Ya, teman-teman tahu kalau usia anjing itu kan paling mentok-mentok ya 15-16 tahun lah. Jadi sekarang si Milo kan baru mau 2 tahun. Jadi pikiran-pikiran itu sering melintas ke pikiran istri saya. Bukan masalah Milo aja, sebenarnya banyak hal lah. Jadi ibu hamil itu secara emosional terjadi sangat beraneka ragam. Jadi pada ibu hamil itu sering terjadi perubahan emosi. Kemudian secara fisik masuk ke trimester kedua, istri saya udah merasa pinggangnya pegel, betisnya pegel, tangannya pegel, pokoknya semuanya pegel deh, dan termasuk sakit kepala juga. Ingat ya para suami-suami dari Sabang sampai Merauke, ya walaupun kalian punya kerjaan masing-masing untuk menafkahi keluarga kalian, tapi kalian harus luangin waktu untuk istri kalian. Bagaimana membuat istri kalian itu nyaman. Nyaman itu dalam arti pada saat istri kalian pegel segala macam, kalian luangkan waktu kalian untuk ya mijit betis, mijit pinggang, mijit kepala, biar mereka tuh merasa apa yang mereka lalui didukung oleh suami mereka. Jangan sampai ibu-ibu hamil merasa mengandung sendirian, terus merasa pegel sendirian, merasa sakit sendirian. Jadi sebenarnya peran suami itu adalah bagaimana meringankan beban ibu hamil. Bagaimanapun juga, dari efek psikologis, kehamilan yang happy itu akan membawa dampak yang positif kepada baby dalam kandungan. Kalau di case saya, ya istri saya itu dia mengalami kesemutan di tangan kanannya. Jadi ada semacam, kayaknya sih semacam istilah namanya CTS ya. Saya lupa singkatannya. Jadi dia mengalami kesemutan di jari-jarinya, dia tidak merasakan apapun, dan itu memang cenderung terjadi pada ibu hamil, kebanyakan ibu hamil. Jadi bahkan sampai trimester ketiga, Kelly sampai telapak tangannya semua nggak berasa sama sekali. Jadi kesemutannya sampai semua, mau diapapun nggak bisa gitu loh. Walaupun memang dianjurkan sama dokter pakai counter pain, kemudian dipijit segala macam, tetap tidak ada perubahan. Cuman ada temen istri saya juga mengalami hal yang sama, tapi dia sembuh secara perlahan-lahan dengan menggunakan counter pain. Jadi itu setiap case itu beda-beda. Uniknya, sekejap setelah lahiran, kesemutan itu hilang total. Aneh ya? Seperti yang teman-teman tahu, tahun 2020 itu adalah tahun yang sangat berat buat kita. Nah, sebelum pandemi corona ini, pada saat istri saya hamil, kami sering jalan-jalan ke mall, kemudian makan di mall, nonton juga di mall, karena itulah salah satu hiburan yang bisa kami lakukan. Bahkan juga kami sempat ke Bali untuk merayakan baby moon. Jadi kami ke Bali itu kurang lebih 4 malam 5 hari, karena saya dan istri saya juga tahu habis itu kami akan vakum jalan-jalan kemanapun selama 2 tahun setelah lahiran. Baby kan kita harus menjaga, terus kita harus membesarkan dia, dan ya baby itu kan kurang lebih di 2 tahun ke atas baru ngerti bagaimana kalau jalan-jalan itu enaknya seperti apa. Dan jalan-jalan ke Bali juga dadakan ya, sekitar H-3 kami beli tiket secara dadakan, tapi sebelum itu kami memang sudah nanya ke dokter untuk meminta resep dokter, surat keterangan untuk terbang kepada dokter. Tapi sebelum itu juga kami ngecek dulu kondisi baby kami apakah sehat untuk melakukan penerbangan. Dan akhirnya oke, selesai, kami baru pesan tiket H-3 dan kami berangkat ke Bali, dan kami melewati 4 malam dan 5 hari santai, karena itulah liburan yang terakhir gitu loh sebelum
sebelum istri saya melahirkan. Kemudian masuklah yang namanya PSBB pada bulan April 2020. Nah, memang pada saat itu saya berpikir, wah ini waktu yang tepat nih, istri saya hamil dan memang ya mau kemana-mana lagi, paling di rumah aja. Ya kami melewati dengan baik 1-2 minggu awal seperti biasa, namun pada saat 2 minggu ke atas kami merasa udah mulai ngebetah, apalagi istri saya yang di rumah terus selama 14 hari sampai 2 mingguan, 3 minggu, dia udah merasa bosen, dia udah berpikir kemana-mana, artinya udah berpikir aneh-aneh. Ya pastilah kalau orang kebanyakan di rumah nggak kemana-mana kan pikirannya jenuh gitu loh. Akhirnya saya bawa istri saya jalan-jalan pakai mobil keliling luar kota, ke Tangerang, ke Serang, ya pokoknya melihat pemandangan-pemandangan lah. Nah, hampir tiap malam juga ke rumah mertua. Di rumah mertua lebih rame lah. Kalau di rumah kan cuma ada 2 orang, saya sama istri saya. Jadi membawa suasana menjadi lebih baik. Nah, terus menjelang trimester 2, istri saya sudah mulai susah tidur karena baby di dalam kandungannya kan sudah mulai aktif bergerak, ya tendang kiri tendang kanan, atas bawah kayak Jackie Chan. Jadi pada saat istri saya mau tidur, babynya mulai aktif. Jadi itu yang mengakibatkan istri saya susah tidur. Yang awalnya tidak bisa tidur siang, akhirnya dia harus tidur siang karena kurang tidur. Selera makannya juga mulai aneh. Ada yang paling aneh ya. Saya nggak tahu nih teman-teman yang punya istri anehnya seperti apa, tapi istri saya unik sekali. Dia bisa ke freezer, ya kulkas di atasnya freezer. Dia buka pintu freezer, ya dia cium bau freezer, kemudian ambil keping esnya, dia makan sambil cium kayak di Antartika gitu loh. Jadi dia merasa itu sesuatu yang sangat nikmat. Saya juga aneh sebenarnya, tapi ya sudahlah, mungkin itu yang dia rasakan dan itu yang bisa membuat dia bahagia. Saya merelakan kepada dia. Namun pada saat setelah lahiran, dia mencoba lagi, ya baru 2-3 hari yang lalu dia mencoba lagi makan terus buka freezer dan dia merasa itu kok aneh ya. Ya itulah, perempuan itu susah dimengerti sih. Terus salah satu solusi bagaimana pada saat PSBB itu tidak bosan, yaitu nonton Netflix. Saya sampai langganan sama Netflix per bulan. Kemudian saya nonton filmnya yang pertama adalah Money Heist. Saya orang yang tidak suka nonton film seri. Jadi saya orangnya yang suka nonton film yang movie sekali nonton selesai ya. Tapi karena Kelly melihat hampir semua teman-teman nonton film episode itu, ya udah saya nonton ya. Jadi judulnya Money Heist, dan menurut saya itu film yang paling bagus sepanjang hidup saya. Pada saat saya nonton itu luar biasa. Jadi saya udah jelasin di video kemarin. Awal bulan ini kan banyak sekali orang nonton Netflix. Ya kalau saya nonton ya Money Heist. Ya saya sempat 1 hari nonton 4 episode ya. Padahal sebelumnya saya nggak suka film-film seri. Temen saya ada 1 hari itu 16 episode. Bayangin aja 24 jam 16 jam nonton film. Dia merupakan film yang menceritakan perampokan secara brilian. Itu bagaimana dia menyeting kita jadi mendukung si perampok daripada polisi. Ya pokoknya mantap banget deh. Ya nonton aja. Terus film kedua itu How to Get Away with Murder. Kalau saya kan untuk Inggris itu kurang fasih ya. Jadi pada saat awal nonton memang kurang mengerti, tapi makin mantap, makin heboh. Filmnya juga sangat brilian sekali dan sampai sekarang saya masih nonton karena memang episodenya sampai 5 season. Teman-teman boleh nonton juga. Oke, cukup review Netflix ya. Kalau mau saya review lagi harus berbayar mahal ya. Jadi kita balik lagi ke topik yang sebenarnya. Saya pengen rekomendasi teman-teman ya. Kalau teman-teman belum tahu nih, masih bingung
pada saat kehamilan istri teman-teman atau pada saat kehamilan Anda bingung pada minggu pertama sampai bulan ke-9 apa yang terjadi pada bayi dan apa yang terjadi pada tubuh ibu hamil. Itu saya rekomendasi namanya What to Expect. Jadi ini semacam aplikasi di handphone, jadi download aja. Jadi dia menceritakan jadi kita disuruh masukin umur janin segala macam, pokoknya disuruh masukin data-datanya, nanti dia akan secara otomatis membaca data yang ada. Jadi contohnya minggu keberapa ibu hamil akan mengalami konstipasi, terus minggu keberapa ukuran janinnya segede apa, segede jambu, segede pepaya, semuanya itu dijelaskan secara detail. Jadi itu membantu istri saya pada saat itu mengetahui keadaan dia yang sebenarnya. Bahkan menurut saya itu jauh lebih lengkap daripada penjelasan dokter. Dan hampir semua yang dijelaskan oleh si apps itu 99% benar dan menghindari kekhawatiran ibu hamil. Jadi kami tidak kehilangan arah, kami juga ikutin arahan-arahan dari apps itu. Ya memang kita juga harus kontrol kalau ke dokter harus, cuman dokter itu kan 2 minggu sekali. Jadi sampai trimester ketiga itu masih 2 minggu sekali. Dalam 2 minggu itu kan kita nggak tahu apa yang terjadi kan. Dan untuk ibu hamil nggak tahu semua dokter menyarankan apa enggak. Ya saya menyarankan untuk ibu hamil minum cranberry. Ya jadi cranberry itu dia akan membunuh bakteri di kantong kemih, kalau nggak salah ya, kantong kemih ibu hamil, yang akan mengakibatkan keguguran pada bayi. Ya jadi istri saya dari awal hamil itu udah minum cranberry. Jadi beli cari dimanapun, memang itu cranberry susah dicari. Itu mereknya kalau nggak salah Diamond. Tepatnya pada tanggal 31 Mei 2020, saya dan Kelly sedang nonton seri How to Get Away with Murder. Ya kurang lebih pukul setengah 12 malam. Tiba-tiba perut Kelly sakit. Jadi setelah menginjak trimester ketiga, perutnya udah mulai sakit, udah mulai kontraksi. Jadi kontraksi yang pada saat tanggal 31 itu beda. Jadi kata Kelly itu kontraksinya beda. Nah, buat teman-teman ya yang tahu nanti ke depannya setelah menginjak ke trimester ketiga, kontraksi itu dibagi menjadi 2. Kontraksi palsu sama kontraksi asli. Bedanya apa? Kalau kontraksi palsu, jadi dia semacam latihan. Jadi istilahnya sederhananya adalah kontraksi yang mendorong ibu hamil untuk latihan kontraksi dulu nih, yang sebelum menuju ke kontraksi asli. Jadi perutnya mulai kenceng, dengan cara tiduran baring kiri atau baring kanan sudah bisa menghilangkan kontraksi itu. Kalau kontraksi asli, ya itu sakitnya beda. Nah itu yang dirasakan oleh Kelly pada saat tanggal 31 Mei. Jadi dia ngomong ke saya, yang itu sakitnya beda deh. Pokoknya sakitnya nggak seperti sakit kontraksi yang lain. Terus saya minta dia baring. Coba deh kamu baring ke kiri. Pada saat dia baring ke kiri nggak ada perbedaan, masih sakit. Terus saya suruh dia baring ke kanan. Dan pada saat dia baring ke kanan juga sama, tidak ada perubahan. Terus saya bilang ya udah coba kita tunggu dulu. Kemudian kurang lebih 1-2 menit kalau nggak salah, saya juga nggak hitung, kontraksinya hilang. Saya cek di jam, sekitar jam 11:30 lebih sedikit, terus hilang. Terus kita masih lanjut nonton film seri dulu. Kira-kira pukul 12 kontraksinya muncul lagi, kontraksi yang sama, kontraksi sakit yang sama muncul lagi. Wah ini udah setengah jam nih. Biasanya kontraksi palsu itu jaraknya nggak tentu, tapi ini kan setengah jam. Saya belum yakin nih. Ya udah kita coba hitung dulu kontraksinya. Kurang lebih kontraksi berlangsung 1 menit. 1 menit selesai berhenti, terus kita tunggu lagi. Kontraksi ketiga itu berlangsung 20 menit. Jadi begini, for your information, kontraksi asli itu terjadi dengan irama yang beraturan. Kontraksi asli itu yang harus teman-teman perhatikan adalah jeda antara kontraksi yang pertama dengan kontraksi berikutnya. Terus yang kedua, durasi pada saat kontraksi itu terjadi. Jadi kalau awal tuh saya bilang setengah jam kontraksi kedua terjadi, 20 menit kontraksi ketiga terjadi,
kemudian 15 menit, semakin lama dia semakin eh, ada hitungannya gitu loh. Nah, setiap kontraksi terjadi itu pas kurang lebih 1 menit. Nah, sampai pada saat kontraksi terjadi per 10 menit kurang lebih, itu kurang lebih jam 3 subuh. Di jam 3 subuh saya masih nunggu, istri saya masih telepon ke suster, ke dokter, semuanya menanyakan bagaimana terjadinya kontraksi itu, dijelaskan, kita juga jelasin ke mereka. Dan akhirnya pada saat jam 4 istri saya udah nggak tahan karena setiap 10 menit kontraksinya bermunculan. Jadi kontraksinya ya sakit lah intinya. Jadi kalau kata istri saya itu kontraksi yang asli itu sakitnya dari perut bawah sampai ke pinggang. Jadi ada 3 tanda ibu hamil harus ke rumah sakit ya. Yang pertama adalah ketuban pecah ya. Yang kedua adalah keluar darah. Yang ketiga adalah kontraksi. Jadi kami mempersiapkan semuanya untuk teman-teman juga ya, sebulan apa 2 bulan sebelum masuk ke tanggal lahir ya, waktu-waktunya lahir, teman-teman harus siapin semua peralatan pakaian, peralatan mandi, segala macam, peralatan dede itu dimasukin ke dalam sebuah koper atau tas. Jadi disiapin dulu, ditaruh di pintu kamar atau taruh di mobil, pokoknya siapin aja semua, tinggal dibawa. Begitu nanti pada saat masuk ke hari-hari kelahiran, itu tinggal dibawa aja. Jadi kita paniknya udah nggak perlu lagi. Udah, kenapa sih, mau lahir nih, itu ambil segala macam, kita jadi ketinggalan banyak hal. Jadi itu salah satu hal yang mesti teman-teman lakukan. Oke, lanjut. Jam 5 subuh kami mengambil keputusan untuk langsung ke rumah sakit karena Kelly sama sekali nggak bisa nahan kontraksinya. Jam 5 subuh persiapan segalanya, kita jalan, kita sampai ke rumah sakit kurang lebih jam 6 kurang. Hari ini tanggal 1 jam 6 nih. Ini on the way ke rumah sakit. Nih istri sudah kesakitan dari tadi malam. Ya, Kel. Wow. Mantep ya rasanya ya. Lahiran normal itu mantep ya prosesnya ya. Nikmat sih. 5 jam di atas kasur ya. Oke, kita on the way ke rumah sakit. Oh, muka bantal. Ini muka bantal nggak? Yo, pernafasan 46. Gimana rasanya sekarang? Kontraksi lagi. Kita langsung diarahkan ke kamar persalinan. Pada saat itu istri saya dibaringkan, kemudian dicek pakai alat yang namanya CTG. Jadi alat CTG itu mengecek denyut jantung janin sama kontraksi rahim si ibu itu. Pengecekan itu terjadi kurang lebih 30 menit. Jadi di situ saya nunggu 30 menit. Jadi ada nanti mesin itu keluar kayak printer gitu. Kemudian ada kayak grafik-grafik yang dihasilkan sama mesin itu. Oh gitu. Ini 48 loh. Kemarin berapa? Nggak tahu, lupa ya. How's your feeling? Gitu. Semangat ya. Semangat. Begitu hasil grafik itu keluar, suster itu ngambil dan tunjukin ke dokter. Jadi ya, saya kebetulan dokternya bukan dokter jaga pada saat itu, jadi dia menyampaikan informasi ini lewat handphone ya, fotoin atau video call, saya juga nggak tahu, cuma nanti kasih tahu hasilnya seperti itu. Karena hasil dari CTG itu menunjukkan bahwa jantungnya si baby itu tidak stabil, jadi jantungnya baby itu dia harus kurang lebih 120 something gitu, 120 ke atas dia baru normal. Nah, sedangkan kondisi baby anak saya itu kurang lebih 120 sampai 110, itu menandakan bahwa denyut jantungnya kurang kuat. Dokter kemudian minta pasangkan
selang oksigen kepada istri agar bisa menyalurkan ke baby. Kemudian kurang lebih setengah jam juga lah ya, dan habis setengah jam dilakukan lagi pengecekan CTG, hasilnya juga tidak memuaskan. Kemudian dikasih infus lagi, nggak tahu cairannya apa, kurang lebih 1 jam juga, habis itu di CTG lagi. Gimana perasaannya sekarang? Acak adul. Apa? Acak adul. Acak dulu. Ini dikasih infus nih. Kenapa dikasih infus? Karena pengecekan babynya pendetak jantungnya kurang stabil. Mau dinaikin detak jantungnya supaya dia kuat menghadapi kontraksi. Supaya dia kuat menghadapi kontraksi ya. Ini kasih oksigen. Mahal nih. Ya padahal di luar sana tuh gratis. Di sini dibayar. Wow. Iya. Setelah di CTG dan hasilnya masih sama, denyut jantung baby dalam kandungannya masih belum stabil, dan akhirnya dokter menganjurkan untuk melakukan operasi sesar agar resikonya tidak tinggi. Jadi ini dari normal sekarang sesar. Perasaan ente gimana nih? Gitulah, udah sakit-sakit kontraksi ujung-ujungnya. Lah katanya mau ngerasain normal. Ini udah ngerasain normal tuh. Belum. Kalau udah ngerasain sekarang sesar ya. Belum. Oke. Semangat ya. Jadi begini, pada saat itu kami tanya, karena kami pengen normal, kemudian kenapa ada nggak kesempatan untuk melakukan lahir normal. Nah, kemudian susternya menjelaskan kepada kami bahwa denyut jantung dari baby itu jika tidak memenuhi standar, maka dia otomatis pada saat mengalami kontraksi dia tidak bisa nahan. Karena jantungnya nggak kuat, kemudian dia tidak bisa menahan kontraksi. Kalau kita paksakan untuk melakukan lahir normal, maka itu akan mengakibatkan resiko paling parah itu yaitu kematian. Ya, jadi kami tidak mau ngambil resiko karena resikonya cukup tinggi. Tas ibunya Pak. Tas ibunya Pak. Tasnya mana? Oh. Kan sampai sini aja ya? Bapak boleh sebentar, nanti boleh masuk kok. Oh. Jadi sekarang bagaimana perasaannya? Pasrah. Pada Tuhan Yesus. Bukan aku ya. Apa? Doakan aku. Pasti. Yang seperti sentuh, tekan, goyang-goyang, itu masih berat. Sensasinya, sensasi sama sekali hilang. Ya, jelas ya. Sekali masih. Bye bye. By the way, dari awal kami memang pengen
lahirnya secara normal. Jadi istri saya itu dari awal tuh pengennya lahir normal. Walaupun saya yakin sekali teman-teman yang menonton video ini pada saat memutuskan untuk lahir normal pasti banyak sekali godaan-godaan di luar yang suruh sesar. Kenapa? Karena nggak ribet. Pertama nggak ribet, pokoknya banyak deh. Jadi banyak dari godaan-godaan keluarga, dari godaan-godaan teman dekat yang jelasin yang udah pernah sesar, itu ngapain lu capek-capek, lu nahan sakit, ya lu nggak tentu kapan akan lahir, lu repotin diri lu segala macam, lu mending sesar, bisa pilih tanggal. Dan itu godaan yang cukup mengganggu sekali sih. Dan keputusan lahir normal itu saya sepenuhnya serahkan kepada Kelly pada saat itu. Kenapa? Karena pertama itu tubuhnya dia, dan memang itu anaknya, maksudnya itu isinya dari isi kita berdua, tapi itu tubuhnya dia dan dia pengen merasakan lahir secara normal. Terus untuk para suami-suami, jangan pernah memaksa kehendak istri. Ya, dia mau lahir normal atau dia mau lahir sesar itu keputusan di dia. Kecuali memang udah dirundingkan dan ketemu solusi dan dua-duanya setuju. Ingat ya, dua-duanya setuju. Kalau salah satunya nggak setuju, kalau istri nggak setuju, ya udah nggak usah paksa, biarkan dia mengambil keputusan. Jangan sampai istrinya ingin normal, tapi Anda memaksa untuk sesar, atau sebaliknya istri Anda mau sesar, Anda minta dia normal. Saya yakin nanti pada saat masa-masa kehamilannya akan secara tidak langsung mengganggu hubungan antar kalian, karena itu normal apa sesar itu adalah keputusan yang cukup besar dalam kehamilan. Jadi kenapa saya bilang diserahkan sepenuhnya keputusan kepada Kelly? Ya tentunya pasti ada pembahasan lah, tapi intinya memang kita harus dukung kepada istri kita. Bagaimanapun juga saya melihat 9 bulan perjuangan istri saya pada saat mengandung itu cukup besar. Ya, sangat menaruh perhatiannya kepada janinnya, kepada kandungannya, sampai pernah kejadian begini. Jadi masuk ke trimester kedua, janin atau babynya sudah mulai memberontak di perut. Kalau memberontak tuh perutnya jadi nggak enak. Jadi kadang dia ngeluh, kok sakit ya, kok sakit dan segala macam. Sekali dia diem, dia nanya ke saya, dia bilang, yang kenapa nih kok perutnya agak anteng ya? Lah, terus saya jawab, anteng salah, bergerak juga salah. Terus lu maunya apa? Ya, akhirnya istri saya jawab, ya udahlah mending bergerak aja lah. Jadi saya tahu bahwa baby kita baik-baik aja. Jadi sampai sebegitunya pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Sebelum saya lanjut ya, untuk masalah apakah mau sesar apa normal. Jadi selama saya temenin istri saya, jadi punya pemikiran perbedaan normal sama sesar itu apa. Jadi saya jelasin secara sederhana ya. Nah, bagi yang ingin normal, pasti pengen merasakan bagaimana proses mengalami kelahiran secara normal. Kemudian kedua, kenapa dia pilih normal? Pasti karena sesar itu sakit. Sakitnya setelah melahirkan, setelah operasi maksudnya. Jadi banyak sekali orang-orang ngomong kalau habis lahiran, pada saat lahiran itu nggak sakit, tapi pada saat habis operasi itu yang sakit bekasnya. Ada yang sampai sakitnya berbulan-bulan, ada yang memang itu terjadi, saya lihat terjadi di istri saya. Pada saat habis operasi, istri saya itu, ini ya saya jelasin bedanya kira-kira di sesar dan normal itu apa. Kalau normal kita nggak bisa nentuin tanggal, jadi kita menyerahkan sepenuhnya kepada si baby ini. Sampai-sampai banyak dokter bilang kalau mau pengen dia cepat keluar ya seringlah berdoa dan seringlah kasih tahu ke babynya, ayolah cepat keluar lah, jangan lama-lama di kandungan. Terdengar lucu tapi memang ada aja dan ada benarnya sih. Jadi kalau normal tuh kita nggak bisa nentuin tanggal. Ya, kalau sesar bisa nentuin tanggal kapanpun. Tapi di baliknya ada orang beranggapan bahwa sesar itu kalau kita nentuin tanggal kan berarti kita melanggar ciptaan Tuhan. Lah kenapa nggak mau sih biar dia secara normal aja keluar suka-suka dia? Kalau kita nentuin tanggal kan kita melanggar prinsip Tuhan. Ya itu kata mereka ya. Masing-masing orang punya pemikiran masing-masing lah. Terus kalau normal kita mesti siap siaga ya. Menuju ke trimester ketiga kita harus siap siaga kapan akan lahiran. Seperti cerita saya yang barusan, kita nggak tahu kapan, pas lagi nonton film bisa-bisa udah langsung kontraksi.
Ya kalau sesar kan udah siap-siap, contohnya mau sesar nih tanggal 2 Juni 2 Juni jam 11, jadi udah siap-siap nih, makan dulu, tidur yang cukup dulu ya kan, terus jam 9 berangkat, nyampe sana siap-siap operasi sesar. Kemudian untuk yang lahiran normal, biasanya kecenderungan habis lahiran itu proses recovery-nya lebih cepat. Jadi saya cerita nih, istri saya pada saat dimasukin ke kamar persalinan dan memutuskan untuk melakukan operasi sesar itu kurang lebih jam 10-an ya, jam 10-an udah harus siap-siap. Kemudian masuk ke ruangan persiapan operasi, dikasih infus, saya nggak tahu, kemudian dijelasin secara prosedur oleh salah satu suster. Memulai operasinya kurang lebih jam 11-an. Jam 11-an karena kita harus menunggu dokter itu datang dan melakukan persiapan. Selesai operasi jam 2, kemudian jam 2 dimasukin ke ruang kamar perawatan. Jam 3-an istri saya baru sadar karena dia kan habis kena obat bius, lemes segala macem lah pokoknya, sampai kakinya nggak berasa sama sekali, badannya juga susah bergerak, terus sakitnya juga khususnya sakit di bekas operasi sesar. Kemudian sampai pembuangan air kecilnya dikasih selang, jadi karena kan mungkin belum bisa kontrol dari obat bius itu, jadi pipisnya keluar secara otomatis. Kemudian hari ketiga pagi, saya dan istri saya ke ruang bayi untuk dibekalin bagaimana cara mandi bayi, kemudian bagaimana cara mendong. Nah, di samping saya itu ada satu sepasang suami istri juga, dan anaknya baru lahir 1 hari sebelumnya. Jadi anaknya baru lahir semalam, anak saya sudah lahir 2 hari yang lalu. Posisinya istri saya jalan aja masih susah ya, dan dia berdiri nggak nyampe 15 menit duduk lagi karena pusing. Nah, di sebelah saya sepasang suami istri itu istrinya lahir normal, baru lahiran semalam loh, dan dia bisa jalan-jalan layaknya orang sehat. Jadi itu perbedaannya. Kalau untuk normal recovery-nya cepat, kalau untuk sesar memang recovery-nya memang agak lama karena operasi kan, itu termasuk salah satu operasi besar. Dan yang paling membedakan adalah biayanya. Biaya normal dan biaya operasi sesar itu lumayan besar perbedaannya. Kurang lebih kalau saya hitung-hitung sih bisa beda 30-40% deh. Ya, jadi salah satunya juga karena biaya juga, kedua karena ingin merasakan normal. Terus kata orang juga kalau sudah melakukan operasi sesar, kedepannya mau melakukan lahir normal agak susah. Oke, saya agak lompat ya tadi ya. Saya akan ceritakan bagaimana proses si Kelly dari kamar persalinan ke sesar. Ini kurang lebih jam 11:30 setelah operasi sesar, bayi kemudian dibawa keluar dan saya tunggu di depan, dan saya baru pertama kali melihat bayi yang baru lahir, dan itu lucu sekali ya. Memang itu anak saya, tapi itu lucu sekali bayi yang baru keluar. Dan Kelly setelah operasi sesar masuk ke kamar peristirahatan sebelum ke kamar perawatan. Jadi dia istirahat dulu di kamar dan disiapin karena dia masih dalam efek operasi. Kemudian dokter anaknya datang dan selamatin saya, ya kira-kira begini omongannya. Jadi selamat ya Pak atas kelahiran anaknya, anak pertamanya. Nah, ini anak Bapak nih. Dia buka semua, dia bilang ini lengkap ya, kaki tangan segala macam, dibuka kelaminnya juga, ini perempuannya gitu loh. Terus ini kondisinya juga sehat, udah dicek semua pendengarannya oke, gitu-gitulah. Susternya ngambil gelang nama istri saya, kemudian dia memperlihatkan kepada saya bahwa dia memasang gelangnya ke anak saya.
nunjukin bahwa ini benar ya dia, jadi biar nggak salah, nggak ketukar anaknya gitu loh. 5 menit kemudian saya diantar sama suster beserta anak saya ke ruang bayi di atas. Jadi saya harus menyaksikan langsung, jadi bayinya itu selamat sampai ke ruang bayi. Habis diantar anak saya ke ruang bayi, nah balik lagi ke cerita awal, saya menunggu Kelly kira-kira kurang lebih jam 12, jam 2 jam saya tungguin keluar dari ruang operasi. Kemudian ke kamar perawatan. Nah, sampai di sana dikasih infus segala macam cairan-cairan, mungkin kayak how's your feel? Gimana? Happy? Aneh. Kok bisa aneh? Karena dibawa-bawa. Nggak berasa ya? Dari mana nggak berasanya? Perut ya? Sekarang berasa nggak? Kalau dipegang, kamu coba Nggak. kamu pegang aku itu. Iya. Gila nggak ada rasa. Ya berarti masih ini. Tangan kamu bisa gerak kan? Tangan aku bisa. Lemes ya kamu ya? Ngantuk apa lemes? Pertama kali bohong banget dia bilang dia meyakinkan aku lebih sakit infus dari Hongkong. Dia sakit banget ya? Dia suruh aku duduk terus agak bongkok pegang perut bantal gitu. Saya masukin jarum 1 ya, pas dimasukin nggak sakit, cuman kayak cus. Saya masukin obatnya ya, itu kayak pegel gitu rasanya. Lama banget, lama-lama saya masukin obat kedua, buset lama banget. Ini Pak aku. Serius ya? Kamu lihat aja nanti. Kan berubah nanti. Merasa dingin nggak? Lumayan. Nggak apa-apa ya, Mas? Banyak lah, mungkin vitamin juga. Kemudian sorenya suster mengantarkan bayi kami, anak kami untuk bertemu dengan kami, mungkin untuk bonding time kali ya. Pada saat itu Kelly masih belum bisa duduk, jadi seharian hari pertama Kelly itu cuma bisa tiduran doang. Mau minum pun saya harus bantu, kepala istri saya harus saya naikin biar bisa minum.
Ya, jadi tentukan aja keputusan di Anda mau sesar apa mau normal. Nah, intinya saya senang sekali karena saya baru pertama kali punya anak dalam hidup saya, dan saya sangat senang saya sudah menjadi papa, dan istri saya juga senang banget. Sampai sekarang juga saya dan istri saya juga bantu untuk ngurusin Kera, nama anak saya, karena memang kami tidak memanggil pembantu atau semacam yang namanya AI gitu ya. Jadi memang pengen ngurus sendiri lah, pengen ngerasain jadi papa mama yang sebenarnya seperti apa. Ada untungnya dibantu sama mertua saya, mama saya juga, untuk makan, dimasakin makan segala macam. Oke, sampai di sini cerita saya. Nanti saya akan tunjukin aktivitas saya setelah lahirnya Kera kepada Anda semua, kira-kira dari pagi sampai siang saya ngapain aja. Dan teman-teman, jika suka dengan video ini, silakan like, silakan share, dan silakan subscribe Eric Gor. Thank you. Nah, ini makan malam ya. Ini kayaknya sih ayam opor ya, nggak tahu sih, perkedel. Terus kayak sayur yang tadi juga tadi siang ya. Ini capcay. Terus ini ikan. Oh, yang tadi tuh ikan loh ya, bukan ayam, nih ikan. Oke, ini sih Kelly sih nggak bakal habis. Ujung-ujungnya saya habisin sih, biasalah ya. Oke. Ada yang cemburu. Ada yang cemburu, ada yang terancam keberadaannya. Teneng. Ini sekarang tugas berikutnya adalah cuci botol-botol susu Dede. Sebenarnya tadi harusnya cucinya di atas di kamar, cuma kan tidak mendukung posisi kamera. Ya udah cuci di bawah aja, yang penting keep steril. Ini sabunnya, sabun khusus untuk cuci botol susu atau segala macam peralatan baby. Ini sangat bagus karena dia food grade ya, dan itu kental banget sih. Oke. Nah, ini botol susunya wadahnya 2. Satunya botol susu untuk yang bekas, yang masih kotor. Nanti ini naruhnya yang khusus yang udah dicuci, udah disabunin, udah dibersihin, udah dibilas. Gitu loh. Oke, satu lagi lupa. Tunggu ya. Nah, ini busanya nih. Ini busanya sangat bagus sekali. Pas dicuci sangat elastis, fleksibel, mau masukin ke lubang mana pun enak gitu loh. Oke, kita coba ya, cuci ya. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah kita harus bersihin tangan kita dulu nih. Jangan sampai tangan kita kotor, kita cuci dulu coba. Ya, kita harus bersihin dulu, pastikan tangan kita benar-benar steril. Repot sih, ya memang repot karena bayi itu kan masih kecil. Bayi itu kan sebenarnya makhluk yang sangat lemah kan, jadi mereka itu rentan banget terhadap semua bakteri, semua virus, semua debu itu mereka itu rentan banget. Jadi pastikan kita steril dulu semua, steril tangan kita dulu, baru kita mulai cuci.
dibuka dulu semua, botol-botol dibuka. Ini masih ada sisa ASI, ya kan? Dibuka dulu semua. Ini juga nih, dotnya juga dibuka. Oke. Botol banyak macam deh, nanti kan saya jelasin deh. Botol, setiap jenis botol fungsinya apa, nanti akan saya jelasin ya. Keluarin dulu semua isinya. Biar hemat air. Nah, kondisi ini banyak, tuangin aja nih, tuangin secukupnya, yang penting kental ya, airnya jangan terlalu banyak, yang penting kental nih, kalau nggak kental percuma. Oke. Jadi air busannya itu masuk ke setiap sisi. Nih dotnya juga dicuci di luar sama bagian dalam. Nggak cukup sabunnya, ditambahin sedikit kan, tinggal dikit ya, tambahin dikit. Sabunnya yang tadi sebagai tempat sabun dibersihin. Oke, sekarang taruh di sini.
ya. Jadi memastikan steril semua. Teneng, selesai. Sekarang kita bawain ke mesin sterilizer. Saya akan tunjukin ke teman-teman cara ngeringin jitu. Ya, jadi kalau zaman dulu kan mungkin sampai sekarang masih ada yang orang yang ngeringinnya dengan cara direbus pakai air biasa. Nah, kalau ini dengan ada alatnya ini, kalau saya sih sebutnya sterilizer. Oke, kita coba buka ya. Kayak gini nih. Oke, kita coba pelan-pelan naruh satu-satu. Oke, naruh aja. Nah, ingat ya teman-teman, kalau pakai alat ini botol mesti taruhnya begini nih, jadi biar airnya jatuh, biar sisa airnya jatuh ke bawah. Nah, dulu pas pertama kali nggak ngerti, naruhnya begini, jadi begitu udah kering tetap masih ada air di dalamnya. Nah, itu nggak bagus. Nah, pokoknya yang berbentuk botol, berbentuk tempat, nah itu mesti dibalikin, jadi biar airnya jatuh semua ke bawah. Sabar ya, harus nungguin sampai habis baru kita tes, nyalain mesinnya. Sangat bagus sih, apalagi by the way ini mesin ya, ini bisa sampai mensterilkan kuman atau bakteri yang ada di handphone. Jadi handphone pun bisa dimasukin ke dalam, jadi handphone nggak bakal rusak gitu loh. Jadi mantap banget deh safety-nya ya, apalagi plastik kayak begini nggak bakal meleleh. Kayaknya nggak mau mati, coba dimuat-muatin dah. Dimuat-muatin biar kena semua.
sabar ya guys, satu-satu masukinnya ya, nggak bisa semua. Oke. Nah sebenarnya busanya ini harus dimasukin juga, begitu harus dicuci kan dimasukin juga, karena ini kan juga beresiko nempel bakteri atau kuman ya. Masukin, kita tutup. Jadi ini ada 2 tahap nih. Tahap pertama itu dia memanaskan isi dalamnya ya. Jadi waktunya ada banyak, 20, 30, 40, 50, 60. Biasanya kita 30. Kenapa nggak 20? Karena lebih cepat. Karena kalau 20 kadang isi dalam botol-botolnya itu masih basah, jadi nggak kering 100%. Jadi 30 tuh pas kering semua gitu. Jadi otomatis nih. Nah, pada tahap pertama dia keringin dulu nih. Dia mancarin suhu yang lumayan untuk keringin semua, untuk matiin semua kuman. Nanti tahap kedua dia akan tembakin yang namanya UV. Nah, UV teman-teman bisa dicek, itu fungsinya untuk mematikan semua virus. Jadi virus yang kayak sekarang corona pun bisa mati oleh UV ini. Ya, jarang-jarang virus bisa bertahan sama sinar UV. Oke, kita tunggu 30 menit, auto aja. Nah, banyak settingannya deh, tapi ini settingan yang paling oke, nggak usah ribet. Nah, udah ya, kita buka, kita lihat nih. Tuh, bener-bener sudah kering. Mantep, udara hawa panasnya langsung keluar tuh. Jadi ini jauh lebih mantap, fleksibel ya kan. Ini juga, alat ini juga sebenarnya dipakai di setiap restoran atau kafe yang mereka kalau mau habis cuci peralatan kopi segala macam, mereka pakai ini steril.